Astaga, adik keduamu dipukul orang. Kamu sebagai kakak ipar ini benar-benar hanya diam saja. Meskipun pesta diadakan atas namaku, tapi sebagai orang di balik semua ini, apakah kamu benar-benar akan diam saja melihat lelucon seperti ini terjadi? Pasangan ini memang sama, sangat mahir dalam melempar tanggung jawab. Baiklah, aku akan pergi bicara. Lihat, Tuan Yin datang. Cepat foto Tuan Yin, dia lebih menarik daripada Tuan Muda 2 Yin. Akhirnya dia datang juga. Menyuruhku datang lebih awal, tapi dia sendiri malah terlambat. Haha, kamu marah? Wah, Tuan Yin. Istriku, tenang sedikit. Aku mati. Istriku, istriku. Ruan tidak ingin menemuiku sekarang. Kenapa kamu menarikku kemari? Aku menyuruhmu datang ke sini untuk berinvestasi di filmku. Siapa yang peduli dengan urusan pribadimu? Selamat malam, Pak Yin. Selamat malam, Pak Yin. Meskipun kakakmu sudah datang, tetap tidak ada belas kasih. Jika tidak ada yang mengajarimu menjadi orang, biar aku yang mengajarimu. Pergelangan tanganku patah. Hei, apakah kamu tidak peduli dengan yang di sana? Aku tidak punya waktu sekarang. Maaf, ada beberapa hal yang membuatku terlambat. Kamu masih berani bilang begitu? Ya, Ini salahku. Tolong maafkan aku. Untuk menunjukkan rasa bersalahku, wanita cantik, apakah aku boleh menjadi pasanganmu malam ini? Masih ada teknik menggoda wanita seperti ini. Shangke. Kenapa dia juga ada di sini? Jangan-jangan dia datang mencariku. Halo Rona, bagaimana kabarmu? Pak Sheng sudah datang. Terima kasih atas bantuan perusahaanmu waktu itu. Sekarang kami adalah anak perusahaan kalian. Ayo kita ke sana untuk minum. Ini? Sungguh datang tepat pada waktunya. Ayo. Rona, aku akan ke sana nanti. Kenapa? Apakah wanita cantik ini sudah punya pasangan? Dasar, kamu selalu menggodaku. Jika kamu memukulku, nanti tidak akan ada orang yang menyayangimu lagi. Yin Si Chen, apakah tidak ada aku di matamu? Kamu terus-terusan menggoda Gu Sisi di depanku. Gu Sisi, aku pasti akan memberimu pelajaran. Yin Xiao, tutup mulutmu. Sungguh menyebalkan. Kalian bersekongkol menindasku. Apakah kamu sungguh tidak peduli dengan yang di sana? Lagi pula, Yin Xiao bukan di pihakku. Kenapa aku harus membantunya? Hari ini adalah hari pertunjukanmu. Meskipun dia adalah tuan muda kedua yang baru pulang. Tapi bagaimanapun juga, dia juga bermarga Yin. Jika dilihat oleh media dan orang lain, mereka akan merasa bahwa keluarga Yin bisa ditindas sesuka hati. Nyonya benar-benar berpikir dengan matang. Kalau begitu, aku akan segera kembali. Aku akan membuat mereka melihat apa yang disebut dengan perlindungan anak. Aku tidak bisa menahannya. Maaf. Dia memang pantas dipukul. Jangan takut, ada aku di sini. Ya, kamu yang terbaik. Atasi masalah tanganmu sendiri, lalu pergi. Pak Yin, aku baru saja membantumu mengajari tuan muda kedua cara menjadi orang baik. Semoga kamu bisa lebih banyak mendidiknya kelak. Jangan biarkan dia bertindak gila. Apa hakmu untuk mengajarinya? Kamu juga bermarga Yin atau dia yang bermarga Wang? Kamu. Si Chen, Xiao yang memukulku duluan. Barulah Tuan Wang membantuku melampiaskan amarah. Siapa kamu? Adalah Tuan Wang dari bisnis keuangan. Kamu jangan tidak tahu diri. Tidak peduli siapa kamu. Dengarkan, aku adalah Yin Sichen. Cuaca semakin dingin, sudah saatnya membuat Tuan Wang bangkrut. Si Chen seperti ini.
Apakah akan menakuti tamu yang lain? Dia pantas mendapatkannya. Kak Sisi sudah datang. Kak Sisi, kenapa kamu bicara seperti itu? Apakah kamu kenal Pak Wang? Dia adalah mantan suamiku, seorang kakek tua yang akan melakukan apapun demi harga diri. Hah, kenapa aku tidak pernah mendengar Kak Sisi membicarakannya? Bisa dibilang, ini adalah sejarah gelap. Aib keluarga tidak boleh disebarkan. Namun, bisa dianggap tindakan Pak Yin kali ini juga sudah melampiaskan amarahku. Si Chen, bahkan jika nenekmu di sini dia juga tidak berani melawanku seperti ini. Atas dasar apa kamu bisa-bisanya mengikatku dengan dasi? Atas dasar dia bermarga Yin. Yin Sichen sedang membelaku. Dia memukul wanitaku, memangnya kenapa kalau aku memberinya pelajaran? Tidak apa-apa, Tuan Wang, kamu harus membayarnya saja. Kak Sichen, Ran Siwai telah mengambil semua harta yang nenek berikan padaku untuk menempel pada orang tua itu. Diam. Bicaramu begitu keras, apakah takut orang lain tidak tahu bahwa kamu begitu bodoh dan tertipu? Baiklah, aku diam. Si Chen, kita sudah tidak bisa berdamai lagi. Aku akan menolak semua kerja sama grup Yin ke depannya. Pak Tim, segera batalkan semua kerja sama dengan grup keluarga Yin. Baik Pak Wang, apakah Anda yakin? Gawat Pak Wang, saham kita sudah hancur. Xiaowa, kamu gesit juga. Bos, short selling dan bargain hunting saham keluarga Wang sudah di-outer. Semuanya, terima kasih atas saham yang dikumpulkan Tuan Wang di bisnis keuangan. Mari berikan tepuk tangan. Alasan kenapa keluarga tua kaya disebut kaya dan tua bukan karena mereka benar-benar berpengalaman, tapi karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tuan Wang, zaman telah berubah. Kerjakan urusan yang harus kamu lakukan. Jika bukan urusanmu, pikirkan dulu kemampuanmu sendiri. Kamu mau mengambil harta keluargaku. Xiaowa, Tuan Wang sudah mengantuk. Antarkan dia pulang untuk tidur. Baik, bos. Tuan Wang, akhir-akhir ini suasana hatiku kurang baik. Jika masih tidak jujur, kamu dor. Anak ini terlalu menjaganya. Lepaskan aku. Kak Sisi, mantan suamimu. Apa tidak apa-apa seperti ini? Dia pantas mendapatkannya. Jika aku mampu, aku sudah lama ingin melakukan ini. Gawat, Pak Wan sudah bangkrut. Lalu, janjinya padaku. Tadi kamu memukulku. Dasar wanita murahan. Kembalikan uangku. Yin Xiao, jika kamu masih menggila di pesta malam ini, jangan salahkan aku jika tidak sungkan. Demi kakakku, tunggu saja kamu. Si Chen, jangan pergi. Dengarkan aku. Aku hanya ingin membantumu menghasilkan uang lebih banyak. Jadi aku mengambil uang Yin Xiao untuk berinvestasi. Mengenai Tuan Wang, sebenarnya aku tidak akrab dengannya. Akrab atau tidak itu bukan urusanku. Namun aku ingin memberitahumu, orang yang membekukan saham dan aset kalian, itu aku. Apa kamu bilang, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Xiao A, antarkan Nona Ran ke mobil. Ada yang mau kutanyakan secara pribadi nanti. Jangan-jangan si Chen mengetahui sesuatu. Tidak bisa, aku tidak boleh berhadapan langsung dengannya. Kalau begini, aku tidak bisa bangkit lagi. Nona Ran, ayo. Aku harus memberitahu bawahanku untuk membuat kekacauan dan mengambil kesempatan untuk kabur. Aku sarankan sebaiknya kamu tidak memikirkan trik apapun. Aku tidak bisa mengeluarkan api, tapi pistol bisa. In Sai Seng, kamu menyuruh orang untuk menodongkan pistol padaku? Apakah kamu sama sekali tidak punya perasaan? Apa yang sebenarnya aku lakukan sampai kamu memperlakukanku seperti ini? Jelas-jelas aku yang mulai duluan. Tapi kenapa? Kenapa malah Gu Sisi
yang mendapatkan semua keuntungannya.